Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim. Sahabat Jombreng Gareng yang dirahmati Allah, kisah-kisah sufi seringkali mengandung hikmah tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik, bagaimana membersihkan hati, dan bagaimana mencintai Tuhan. Kisah-kisah sufi seringkali menginspirasi dan memotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, untuk mencari kebenaran, dan untuk mencintai Tuhan dengan tulus. Seperti kisah Sari As-Sakoti yang akan kami bacakan ini, namun, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapat keberkahan, dilancarkan rezeki, serta dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nama lengkapnya ialah Abul Hasan Sari bin Al-Mugholis As-Sakoti. Beliau adalah paman dari Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan juga murid dari Ma'ruf Al-Karhi. Ia adalah seorang tokoh sufi yang terkemuka di Baghdad, dan pernah mendapat tantangan dari Imam Ahmad bin Hambal. Mula-mula, ia mencari nafkah dengan berdagang barang-barang bekas. Sari As-Sakoti meninggal pada tahun 253 Hijriah, atau 867 Masehi, dalam usia 98 tahun. Sari As-Sakoti adalah orang yang pertama kali mengajarkan kebenaran mistik dan peleburan sufi di kota Baghdad. Kebanyakan syekh-syekh sufi di negeri Irak adalah murid-murid Sari As-Sakoti. Ia juga pernah bertemu dengan Habib Ar-Rai. Pada mulanya, Sari As-Sakoti tinggal di kota Baghdad, di mana ia mempunyai sebuah toko. Setiap hari, apabila hendak sholat, digantungkannya sebuah tirai di depan pintu tokonya. Pada suatu hari, datanglah seseorang dari Gunung Lukam mengunjunginya. Dengan menyibakkan tirai itu, ia mengucapkan salam kepada Sari As-Sakoti dan berkata, "Syekh dari Gunung Lukam mengirim salam kepadamu." Sari As-Sakoti menyahut, "Si Syekh hidup menyepi di atas gunung. Dan oleh karena itu, segala jeripayahnya tidak bermanfaat. Seorang manusia harus dapat hidup di tengah keramaian, dan menghusyukkan diri kepada Allah, sehingga kita tidak pernah lupa kepadanya walau sesaat pun." Diriwayatkan, di dalam berdagang itu, Sari As-Sakoti tidak pernah menarik keuntungan melebihi 5%. Pada suatu ketika, Sari As-Sakoti membeli buah badam seharga 60 dinar. Pada waktu harga buah badam sedang naik, seorang pedagang perantara datang menemui Sari As-Sakoti. "Buah-buah badam ini hendak kujual," Sari As-Sakoti berkata kepadanya. "Berapakah harganya?" tanya si perantara. 66 dinar, jawab Sari As-Sakoti. "Tetapi harga buah badam pada saat ini 90 dinar, si perantara berkeberatan. "Sudah menjadi peraturan bagi diriku, untuk tidak menarik keuntungan lebih dari 5%, jawab Sari As-Sakoti. "Dan aku, tidak akan melanggar peraturan sendiri," jawab Sari As-Sakoti lagi. "Dan aku pun tidak merasa pantas, untuk menjual barang-barangmu dengan harga kurang dari 90 dinar, sahut si pedagang perantara. Akhirnya si perantara tidak jadi menjualkan buah-buahan Sari As-Sakoti. Pada mulanya, Sari As-Sakoti menjual barang-barang bekas. Pada suatu hari, pasar kota Baghdad terbakar. Pasar terbakar, orang-orang berteriak. Mendengar teriakan-teriakan itu, berkatalah Sari As-Sakoti, "Bebaslah aku sudah." Setelah api padam, ternyata toko Sari As-Sakoti tidak termakan api. Ketika mendapatkan kenyataan ini, Sari As-Sakoti menyerahkan segala harta bendanya kepada orang-orang miskin. Kemudian, ia mengambil jalan kesufian. "Apakah yang menyebabkan engkau menjalani kehidupan spiritual ini?" seseorang bertanya kepada Sari As-Sakoti. Sari As-Sakoti menjawab, "Pada suatu hari, Habib Ar-Rai lewat di depan tokoku. Kepadanya kuberikan sesuatu, untuk disampaikan kepada orang-orang miskin. Semoga Allah memberkahi engkau." Habib Ar-Rai mendoakan diriku. Setelah ia mengucapkan doa itu, dunia ini tidak menarik hatiku lagi.
Keesokan harinya, datanglah Ma'ruf Al-Karhi beserta seorang anak yatim. "Berikanlah pakaian untuk anak ini," pinta Ma'ruf kepadaku. Maka anak itu pun kuberi pakaian. Kemudian Ma'ruf berkata, "Semoga Allah membuat hatimu benci kepada dunia ini, dan membebaskanmu dari pekerjaan ini. Karena kemakbulan doa Ma'ruf Al-Karhi itulah, aku dapat meninggalkan semua harta kekayaan di dunia ini." Pada suatu hari, ketika Sari As-Sakoti sedang memberikan ceramah, salah seorang di antara sahabat-sahabat dekat Khalifah, Ahmad Yazid si juru tulis, lewat dengan pakaian kebesaran yang megah. Diiringi oleh para hamba dan pelayan-pelayannya. "Tunggulah sebentar, aku hendak mendengarkan kata-katanya," kata Ahmad Yazid kepada para pengiringnya. "Kita telah mengunjungi berbagai tempat yang membosankan, dan yang seharusnya tak perlu kita datangi." Ahmad Yazid pun masuk, dan duduk mendengarkan ceramah Sari As-Sakoti. Sari As-Sakoti berkata, "Di antara ke-18.000 dunia itu, tidak ada yang lebih lama daripada manusia, dan di antara semua makhluk ciptaan Allah, tidak ada yang lebih mengingkari Allah daripada manusia. Jika ia baik, maka ia terlampau baik, sehingga malaikat-malaikat sendiri iri kepadanya. Jika ia jahat, maka ia terlampau jahat, sehingga syaitan sendiri malu untuk bersahabat dengannya. Alangkah mengherankan, manusia yang sedemikian lemah itu, masih mengingkari Allah yang sedemikian perkasa." Kata-kata ini, bagaikan anak panah, dibidikan Sari As-Sakoti ke jantung Ahmad Yazid. Ahmad menangis dengan sedihnya, sehingga ia tak sadarkan diri. Setelah sadar, ia masih menangis. Ahmad bangkit dan pulang ke rumahnya. Malam itu, tak sesuatu pun yang dimakannya, dan tak sepatah kata pun yang diucapkannya. Keesokan harinya, dengan berjalan kaki, ia pun pergi pula ke tempat Sari As-Sakoti berkhutbah. Ia gelisah dan pipinya pucat. Ketika khutbah selesai, ia pun pulang. Di hari yang ketiga, ia datang berjalan kaki. Ketika ceramah selesai, ia menghampiri Sari As-Sakoti. "Guru, kata-katamu telah mencekam hatiku, dan membuat hatiku benci terhadap dunia ini," ucap Ahmad. "Aku ingin meninggalkan dunia ini, dan mengundurkan diri dari pergaulan ramai. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang ditempuh para khalifah." "Jalan manakah yang engkau inginkan?" tanya Sari As-Sakoti. "Jalan para sufi, atau jalan hukum? Jalan yang ditempuh orang banyak, atau jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan?" tanya Sari As-Sakoti. "Tunjukkan kedua jalan itu kepadaku," Ahmad Yazid meminta kepada Sari As-Sakoti. Maka berkatalah Sari As-Sakoti, "Inilah jalan yang ditempuh orang banyak. Lakukanlah sholat 5 kali dalam sehari di belakang seorang imam, dan keluarkanlah zakat. Jika dalam bentuk uang, keluarkanlah setengah dinar, dari setiap 20 dinar yang engkau miliki. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan. Berpalinglah dari dunia ini, dan janganlah engkau terperosok ke dalam perangkap-perangkapnya. Jika kepadamu hendak diberikan sesuatu, janganlah terima. Demikianlah kedua jalan tersebut." Ahmad Yazid meninggalkan tempat itu, dan mengembara ke padang belantara. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan tua yang berambut kusut, dengan bekas-bekas luka di pipinya, datang menghadap Sari As-Sakoti dan berkata, "Wahai imam kaum muslimin, aku mempunyai seorang putra yang masih remaja, dan berwajah tampan. Pada suatu hari, ia datang untuk mendengarkan khutbahmu dengan tertawa-tawa, dan langkah-langkah yang gagah. Tetapi kemudian, pulang dengan menangis dan meratap-ratap. Sudah beberapa hari ini, ia tidak pulang, dan aku tidak tahu kemana perginya. Hatiku sedih karena berpisah dari dia. Tolong, lakukanlah sesuatu untuk diriku." Permohonan wanita tua itu menggugah hati Sari As-Sakoti. Maka berkatalah ia, "Janganlah berduka, ia dalam keadaan baik. Apabila ia kembali, niscaya engkau akan kukabarkan. Ia telah meninggalkan dan berpaling dari dunia ini. Ia telah bertaubat dengan sepenuh hatinya."
Beberapa lama telah berlalu. Pada suatu malam, Ahmad kembali kepada Sari As-Sakoti. Sari As-Sakoti memerintahkan kepada pelayannya, kabarkanlah kepada ibunya. Kemudian Sari As-Sakoti memandang Ahmad. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Dan badannya yang jangkung kokoh bagaikan pohon cemara itu telah bungkuk. Wahai guru yang budiman, Ahmad berkata kepada Sari As-Sakoti, karena engkau telah membimbingku ke dalam kedamaian, dan telah mengeluarkan aku dari kegelapan. Aku berdoa, semoga Allah memberikan kedamaian, dan menganugerahkan kebahagiaan kepadamu, di dunia dan akhirat. Mereka sedang asyik berbincang-bincang, ketika ibu dan istrinya Ahmad masuk. Mereka juga membawa puteranya yang masih kecil. Ketika si ibu melihat Ahmad yang sudah berubah sekali keadaannya, ia pun menubruk dada Ahmad. Di kiri kanannya, istrinya yang meratap-ratap, dan anaknya yang menangis terseduh-seduh. Semua yang menyaksikan kejadian ini ikut terharu. Dan Sari As-Sakoti sendiri pun, tidak dapat menahan air matanya. Si anak merebahkan diri keharibaan ayahnya. Tetapi betapapun juga mereka membujuk, Ahmad tidak mau pulang ke rumah. Wahai imam kaum muslimin, Ahmad berseru kepada Sari As-Sakoti, mengapakah engkau mengabarkan kedatanganku ini kepada mereka? Mereka inilah yang akan meruntuhkan diriku. Sari As-Sakoti menjawab, ibumu terus-menerus memohon, sehingga akhirnya aku berjanji untuk mengabarkan kepadanya apabila engkau datang. Ketika Ahmad bersiap-siap hendak kembali ke padang pasir, istrinya meratap. Belum lagi mati, engkau telah membuatku jadi janda, dan putramu jadi yatim. Jika ia ingin bertemu dengan engkau, apakah yang akan kulakukan? Tidak ada jalan lain, bawalah anak ini olehmu. Baiklah, jawab Ahmad. Pakaian indah yang sedang dikenakan anaknya itu, dilepaskannya dan digantinya dengan bulu domba. Kemudian ditaruhnya sebuah kantong uang ke tangan anaknya itu, dan berkatalah ia kepada anaknya itu, sekarang pergilah engkau seorang diri. Melihat hal ini, si istri menjerit, aku tidak sampai hati membiarkannya. Dan anaknya itu ditariknya ke dalam dekapannya. Aku memberikan kuasa kepadamu, jika engkau menginginkan untuk menuntut perceraian, kata Ahmad kepada istrinya. Maka kembalilah Ahmad ke padang belantara. Bertahun-tahun telah berlalu. Kemudian pada suatu malam, pada waktu sholat Isya, seseorang mendatangi Sari As-Sakoti di tempat kediamannya. Orang itu berkata kepada Sari As-Sakoti, Ahmad mengutus aku untuk menjumpai engkau. Ia berpesan, hidupku hampir berakhir. Tolonglah aku. Sari As-Sakoti pergi ke tempat Ahmad. Ia menemukan Ahmad, yang sedang terbaring di atas tanah di dalam sebuah pemakaman. Ia sedang menantikan saat-saat terakhirnya. Lidahnya masih bergerak-gerak. Sari As-Sakoti mendengar, bahwa Ahmad sedang membacakan kata-kata yang berbunyi. Untuk yang seperti ini, bekerjalah wahai para pekerja. Sari As-Sakoti mengangkat kepalanya dari atas tanah, mengusapkan dan mendekapkan ke dadanya. Ahmad membuka matanya, terlihatlah olehnya sang syekh, dan berkatalah ia, Guru, engkau datang tepat pada waktunya. Hidupku akan berakhir sesaat lagi. Sesaat kemudian, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sambil menangis Sari As-Sakoti kembali ke kota, untuk menyelesaikan urusan-urusan Ahmad. Di dalam perjalanan ini, ia menyaksikan orang ramai berbondong-bondong berjalan ke arah luar kota. Hendak kemanakah kalian? Sari As-Sakoti bertanya kepada mereka. Tidak tahukah engkau? Jawab mereka, kemarin malam terdengar sebuah seruan dari atas langit. Barang siapa ingin mensholatkan jenazah sahabat kesayangan Allah, pergilah ke pemakaman di Syunisia. Syekh Junaid Al-Baghdadi meriwayatkan sebagai berikut, pada suatu hari, aku mengunjungi Sari As-Sakoti, dan kutemui ia sedang mencucurkan air mata. Aku bertanya kepadanya, apakah yang telah terjadi? Sari As-Sakoti menjawab, aku telah berniat, bahwa malam ini aku hendak menggantungkan sekendi air untuk didinginkan. Di dalam mimpi, aku bertemu dengan seorang bidadari. Aku bertanya, siapakah yang memilikinya dan ia menjawab,
Aku adalah milik seseorang yang tidak mendinginkan air dengan menggantungkan kendi. Setelah itu, si bidadari mengempaskan kendiku ke atas tanah. Saksikanlah olehmu sendiri. Kulihat pecahan-pecahan kendi yang berserakan di atas tanah. Pecahan-pecahan itu dibiarkan saja di situ untuk waktu yang lama. Dalam kisah lain, Syekh Junaid al-Baghdadi meriwayatkan, pada suatu malam, aku tertidur nyenyak. Ketika aku terjaga, batinku mendesak agar aku pergi ke Masjid Syunisiyah. Maka pergilah aku, tetapi di depan masjid itu, terlihatlah olehku seseorang yang berwajah sangat menakutkan. Aku menjadi gentar, orang itu menegurku. Junaid, takutkah engkau kepadaku? Tanyanya. Iya, jawabku. Seandainya engkau mengenal Allah sebagaimana yang seharusnya, niscaya tak ada sesuatu pun yang engkau takutkan selain daripada Dia, katanya lagi. Siapakah engkau? Aku bertanya. Iblis, jawabnya. Aku pernah ingin bertemu dengan engkau. Aku berkata kepadanya, bagaimana engkau berpikir tentang aku? Tanpa engkau sadari engkau lupa kepada Allah. Apa maumu untuk bertemu dengan aku? Tanya si iblis. Ingin kutanyakan kepadamu, apakah engkau dapat memperdayakan orang-orang miskin? Tanyaku. Tidak, jawab si iblis. Mengapakah demikian? Tanyaku lagi. Si iblis menjawab, apabila aku hendak menjerat mereka dengan harta kekayaan dunia, mereka lari ke akhirat. Apabila aku hendak menjerat mereka dengan akhirat, mereka lari kepada Allah. Dan di situ aku tidak dapat mengejar mereka lagi. Dapatkah engkau melihat manusia-manusia yang tak dapat engkau perdayakan? Tanyaku. Ya, aku melihat mereka. Jawab si iblis. Dan apabila mereka berada di dalam keadaan ekstase, dapatlah kulihat sumber keluh kesah mereka itu, kata si iblis. Setelah berkata demikian, si iblis menghilang. Aku masuk ke dalam masjid. Dan di sana kudapati Sari As-Sakoti, yang sedang menekurkan kepala ke atas kedua lututnya. Musuh Allah itu telah berdusta, Sari As-Sakoti berkata kepadaku sambil mengangkat kepalanya. Manusia-manusia seperti itu terlampau disayangi Allah, untuk diperlihatkan kepada iblis. Sari As-Sakoti mempunyai seorang saudara perempuan, yang pernah meminta izin untuk menyapu kamarnya, namun ditolaknya. Hidupku tidak patut diperlakukan seperti itu, Sari As-Sakoti berkata kepada saudara perempuannya itu. Pada suatu hari, ia masuk kamar Sari As-Sakoti, dan terlihatlah olehnya seorang wanita tua sedang menyapu. Sari, dulu engkau tidak mengizinkan aku untuk mengurus dirimu. Tetapi sekarang engkau membawa seseorang, yang bukan sanak familimu. Sari As-Sakoti menjawab, jangan engkau salah sangka. Dia adalah penduduk alam kubur. Ia pernah jatuh cinta kepadaku, namun kutolak. Maka ia meminta izin kepada Allah yang Maha Besar, untuk menyertai diriku. Dan kepadanya Allah memberikan tugas untuk menyapu kamarku. Kisah ini diambil dari kitab Tazkiratul Aulia, yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Attar. Demikianlah tadi kisah Sari As-Sakoti. Apabila kalian menyukai kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.